Shalom Bapak Ibu, kembali lagi bersama dengan saya Petrus Marinusia. Saudara, dalam kesempatan yang baik ini, kembali saya menayangkan seminar atau pengajaran tentang ketuhanan Yesus. Di sisi lain dikatakan dia adalah Tuhan, di sisi lain dikatakan dia anak Allah. Lalu kemudian juga ada yang menyebutnya sebagai seorang nabi. Nah, pertanyaannya, konsep ketuhanan itu yang bagaimana? Apa sih maknanya? Ya, kita harus perlu paham dengan baik. Nah, maka dari itu, bersama-sama kita gunakan logika kita. Gimana sih? Ya. Di sisi lain dia Tuhan, di sisi lain dia nabi, manusia biasa, utusan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai, ya supaya Anda mengerti dengan jelas. Dan narasumbernya, pembicaranya bukan orang sembarangan, tidak asing lagi bagi kita, itu Dr. Bambang Norsena. Ya. Tonton sampai tuntas, nyalakan notifikasinya, share seluas-luasnya, tapi juga jangan lupa subscribe. Ya, lalu kemudian share seluas-luasnya, banyak-banyak orang yang diberkati. Nah, saya nggak perlu panjang lebar, mari kita saksikan. Shalom, kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Matikan Kedagingan Agar Tuhan Memakai Hidupmu. 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. John Newton adalah seorang pelaut Inggris yang bekerja di kapal pedagang budak Afrika. Dia orang yang kasar, penuh dengan dosa. Satu kali hampir saja kapalnya karam. Dan dia tahu dia akan masuk neraka karena banyak dosanya. Dia mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji kalau kapal ini tidak tenggelam, dia akan menjadi seorang Kristen yang saleh. Tuhan mengabulkan doanya, kapalnya sampai pada tempat tujuan. Dia berhenti menjadi pedagang budak Afrika yang kasar, yang penuh dengan dosa. Dia rajin ke gereja, bahkan di kemudian hari dia menjadi seorang pendeta. Salah satu karya yang dia lakukan ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia menulis sebuah lagu, Amazing Grace, how sweet the sound. Lagu ini menjadi karya yang ternama dan dinyanyikan oleh banyak orang Kristen di seluruh dunia. Dari kisah ini kita belajar satu hal, Allah sanggup mengubah kehidupan manusia. Seburuk apapun masa lalu kita, selalu ada masa depan yang baik yang Tuhan kerjakan bagi kita yang mau dibentuk oleh Dia. Saudara-saudara, Alkitab tadi berkata, dalam rumah yang besar ada banyak perabotan, ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari kayu. Digunakan untuk maksud yang kurang mulia. Tapi sebaliknya ada juga yang terbuat dari perak dan emas. Dan itu digunakan untuk maksud tujuan yang lebih mulia. Bagaimana supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Alkitab berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari dosa, maka Tuhan akan memakai kita untuk tujuan yang mulia. Salah satu tokoh Alkitab yang saya mau ajak kita belajar hari ini adalah Yesaya. Dia adalah seorang yang berkata, celaka aku. Tapi kemudian dia berkata, utuslah aku. Ada perubahan dari sikap hidup yang tidak mulia, tidak baik, tidak benar. Sehingga dia merasa, aku ini orang celaka. Seperti John Newton. Sampai dia berkata, ini aku, utuslah aku.
Ada 3 langkah yang kita harus jalani supaya Tuhan mengubah kehidupan kita yang sia-sia menjadi kehidupan yang jadi berkat. Yang pertama adalah pertobatan. Mari kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 5. Dikatakan Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Ayat 5, mari kita baca bersama. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Satu kali ada 3 orang Afrika yang selalu bertengkar untuk memperebutkan siapa Afrika yang paling putih. Orang hitam pertama berkata, saya paling putih karena saya jarang keluar rumah. Yang kedua berkata, saya lebih putih karena tiap hari saya mandi air susu sapi. Tapi orang Afrika yang ketiga berkata, saya paling putih karena tiap hari saya pakai bedak putih. Jadi 3 orang hitam, 3 Afrika selalu bertengkar siapa orang Afrika yang paling putih. Hari itu turunlah sekelompok turis naik kapal besar di pantai Afrika. Dan ketika turis-turis berkulit putih ini turun di Afrika, kebetulan 3 orang ini berada di pinggir pantai. Dan waktu orang kulit putih turun, mereka serentak berkata tanpa persiapan sebelumnya, tapi kur yang otomatis kalimatnya sama. Oh, betapa hitamnya aku. Kadang-kadang kita suka membandingkan diri dengan orang lain. Mendingan saya cuma copet, dia merampok. Pada copet sama rampok sama-sama berdosa, saudara. Tetapi ketika kita melihat kekudusan Tuhan, kita akan berkata, betapa hitamnya aku, betapa celakanya aku, karena aku ini orang berdosa. Yesaya selama ini merasa dirinya benar, sampai dia berjumpa dengan Allah yang kudus, dan dia rasa bahwa dirinya adalah najis. Standar kita bukan orang lain, apakah lebih baik atau lebih jelek. Standar kita adalah kesempurnaan Tuhan. Yang dibawa kesempurnaan namanya dosa. Dosa artinya kurang dari ukuran Tuhan. Bahasa Yunaninya hamartia, artinya meleset. Jadi kalau ada sasaran target berupa lingkaran yang besar, lebih kecil, paling kecil, ketika kita nembak dan meleset dari sasaran itu, kita hamartia, berdosa. Sasaran kita apa? Kekudusan Tuhan. Dan kita tidak mungkin mencapai kekudusan itu dengan kemampuan kita. Sehingga setiap langkah, pikiran, perasaan selalu kita berdosa. Dan Alkitab berkata dosa itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 59 berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan, bukannya telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi penghambat antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa, segala kejahatan kita. Makanya singkirkan dosa, akui dosa, Tuhan akan menyucikan. Jika kita mengaku dosa, Dia Allah yang setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Satu kali ada seorang pasien pergi ke dokter dan berkata, dokter, saya punya penyakit aneh. Tiap kali saya minum kopi, saya sakit mata. Dokternya bilang, sakit perut kali. Oh enggak dokter, sakit mata. Dokternya juga bingung, baru ada pasien model seperti ini. Lalu dia minta sama suster, tolong suster ambil
secangkir kopi, kocek dengan sendok kecil, hidangkan, silakan Pak minum. Saya ingin tahu reaksinya, kenapa tiap kali Anda minum kopi Anda sakit mata. Orang itu ambil cangkirnya langsung minum tanpa memindahkan sendok kecilnya. Sehingga sendok kecilnya kena mata. Dan dokter bilang, oh sekarang saya tahu. Kenapa kamu selalu sakit mata? Singkirkan dulu sendok kecilnya baru kamu menikmati kopi yang begitu enak. Tuhan ingin memberkati kita. Tetapi singkirkan dulu dosa. Baru berkat-berkat rohani dan jasmani. Tuhan akan limpahkan di dalam kehidupan ini. Dalam Mazmur 32, Daud yang pernah berzina dengan istri Uria yang bernama Batseba berkata, tulang-tulangku resu, tangan Tuhan menekan aku dengan berat, stres artinya. Lalu aku mengaku dosa kepada Tuhan, kesalahanku tidak ada yang kututupi. Tuhan mengampuni dosaku dan aku mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya pertobatan membawa pengampunan, pertobatan membawa kelegaan, pertobatan membawa pembenaran. Dalam bahasa ini Inggrisnya justification. Itu seperti seorang hakim yang di meja pengadilan, kamu tidak bersalah, kamu benar. Tok. Kenapa kita bisa dianggap benar? Karena Yesus yang benar menanggung dosa kita supaya kita yang berdosa dijadikan benar oleh Dia. Tuhan telah membayar seluruh hutang dosa kita. Saya bukan lagi orang berdosa. Saya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar. Kita orang benar yang kadang-kadang masih bisa berdosa. Tapi beda banget loh saudara. Kalau saya bilang saya orang berdosa yang kadang-kadang berbuat benar, hukuman kekal api neraka akan kita alami. Karena status kita orang berdosa, walaupun kadang-kadang kita berbuat baik. Karena kebaikan tidak menyelamatkan kita. Kebaikan tidak melepaskan kita dari api neraka. Walaupun mungkin kebaikan bisa meloloskan kita dari penjara. Tapi untuk masuk sorga bukan hanya kebaikan. Pembenaran karena Kristus. Dan hanya satu yang bisa membenarkan kita. Dia yang tidak pernah berbuat dosa. Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Dia, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita memilih hidup kekal, kita mengalami kebahagiaan, sorga dan bumi karena Dia yang baik. Makanya kalau ada di antara kita yang masih merasa ada dosa pada masa lalu kita yang belum diakui, belum diselesaikan, mari kita mengaku dosa supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan memulihkan kehidupan kita. Ada seorang misionaris bernama Hudson Taylor yang berkata, Tuhan tidak mencari wadah dari emas atau perak, tetapi wadah yang bersih. Kalau saya punya cangkir yang terbuat dari perak atau emas, harganya mahal sekali tentunya. Tapi apakah saudara mau minum air di dalam cangkir yang kotor, walaupun itu dari emas? Tentu tidak mau. Tapi walaupun saya punya cangkir terbuat dari gelas yang jauh lebih murah dari emas, tapi bersih, kira-kira kita masih mau minum? Saya percaya Tuhan tidak hanya cari cangkir yang mahal, Dia cari cangkir yang bersih. Jika kita menyucikan diri dari segala dosa dengan kuasa darah Yesus, Tuhan mengampuni segala dosa kita. Apalagi kalau cangkirnya emas, maka Tuhan akan pakai kita untuk maksud dan tujuan yang mulia. Mother Teresa pernah berkata, kekudusan bukanlah kemewahan bagi segelintir orang, tetapi kewajiban sederhana bagi Anda dan saya. Oh, yang harus hidup suci mah pendeta, penginjil. Kalau jemaat mah gak apa-apalah berdosa, namanya juga jemaat. Tidak demikian, saudara. Kekudusan bukan kemewahan bagi segelintir orang. Untuk para rohaniwan misalnya. Tetapi kewajiban sederhana bagi Anda dan saya. Karena itu mari kita buang segala hal yang mencemarkan bait Allah. Yaitu hidup kita.
Karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan, dipakai oleh Tuhan? Pertama, mesti ada pertobatan. Yang kedua, mesti ada pengudusan. Lihat, Yesaya 6 ayat 6-7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Hal yang dilakukan oleh malaikat ketika Yesaya menyadari dosanya, dia mengambil bara api dengan sepit dan kemudian dikenakan kepada bibir Yesaya dan berkata, dosamu telah diampuni. Kenapa yang disentuh adalah bibirnya, bukan kepalanya, bukan tangan atau kakinya. Karena seringkali kita berdosa karena lidah. Yakobus berkata orang yang sempurna dalam perkataannya, dia sempurna juga dalam seluruh kehidupannya. Maka Tuhan pertama-tama ingin membersihkan, menjernihkan bibir kita. Karena seringkali dengan perkataan kita menyakiti hati orang. Dengan perkataan kita mengarahkan orang pada kejahatan. Dengan perkataan yang kita ucapkan dari perenungan pikiran kita, orang bisa melangkah ke arah yang salah. Maka bibirnya perlu diluruskan supaya kehidupan diarahkan pada jalan yang benar. Kalau bibir disucikan, karakter akan diubahkan. Dan inilah namanya sanctification. Dari pembenaran, justification, kita harus masuk pada langkah penyucian, sanctification. Dan apa kata kunci untuk kita bisa hidup suci? Mematikan kedagingan. Kedagingan yang dimaksudkan bukan daging ini, ya, tubuh kita kan terdiri dari darah dan daging. Tapi bukan itu maksudnya. Kedagingan di sini adalah hawa nafsu, nafsu jahat, pikiran jahat, perkataan jahat, sikap itu jahat kepada orang-orang lain. Maka ketika ada bisikan kejahatan, bisikan dosa dalam pikiran kita, kita berkata, no, tidak. Kalau Adam dan Hawa berkata tidak kepada ular, maka dia tetap tidak jatuh dalam dosa. Kenapa Adam Hawa jatuh dalam dosa? Ketika ditawari makan buah ini tengah, dia berkata, ya. Kalau dia berkata no, dia tetap hidup di dalam kebenaran. Saya baru kembali dari China dengan rombongan, ada 26 orang. Jadi lagi perjalanan ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang tanya, Pak, kenapa ya Adam Hawa itu bukan orang Cina ya? Pada Cina ini kan negara terbesar di dunia sekarang. Saya bilang mungkin kalau Adam Hawa orang China, dia nggak akan jatuh dalam dosa. Karena begitu ular datang mencoba dia akan ambil ularnya, dia makan tuh ular. Karena orang Cina suka makan, bahkan ular, saudara. Nah, tetapi saya melihat di sini bahwa ketika ada godaan, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena dia berkata ya, dia kompromi. Tapi kalau kita bilang no, tidak, kita akan menang. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau ada pikiran kotor kita bilang tidak, kita menang. Kalau ada bisikan nih bisa dapat untung begini nih, asal caranya begini. Dan kita tahu cara itu tidak halal, kita berkata tidak. Jadi inti mencapai kekudusan adalah berkata tidak pada ego, mematikan keinginan daging atau hawa nafsu kita. Kalau 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan, jangan dilampiaskan, jangan dikasih kesempatan, dimatikan, dibunuh itu godaan-godaan dalam pikiran dan hati kita. Saya percaya kemenangan yang terbesar adalah atas diri kita sendiri. Karena musuh yang paling harus diwaspadai adalah
diri kita sendiri. Makanya kita harus jaga diri supaya kita tidak berkata ya kepada godaan setan. Seorang hamba Tuhan bernama A.W. Tozer pernah berkata, daging ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Betapa benar apa yang disampaikan. Daging, nafsu ingin dimanjakan, tapi roh ingin dikuduskan. Karakter kita harus diubah menjadi seperti Yesus. Dan itu terjadi ketika keinginan daging dikalahkan dengan buah roh. Bukan percabulan, pesta pora, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri. Tapi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bagaimana kita membuang sikap manusia lama supaya sikap manusia baru muncul? Kalau misalnya saya punya gelas yang diisi dengan air got atau dengan kopi hitam sajalah. Saya punya gelas diisi dengan kopi hitam. Bagaimana tanpa membuang gelasnya, saya bisa menjadikan gelas itu isinya air putih yang bersih. Caranya isi kopi hitam itu dengan air putih terus menerus. Bahkan kalau bisa disemprot. Maka semakin lama ketika kita menyemprot, kopinya itu akan terbuang keluar. Dan akhirnya air putih itu akan muncul. Dan kita bisa minum air putih tersebut. Saudara-saudara, kalau kita merasa hati kita kotor, hitam, Tuhan akan mengubah kita menjadi manusia baru. Bukan berarti kita hanya mati dulu. Tapi pikiran kita yang kotor, diisi tiap hari dengan firman, dengan kebenaran. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Bagaikan kopi hitam disemprot dengan keras, dengan aliran air putih. Maka yang hitam itu akan keluar, diganti dengan yang putih. Dan saya melihat bahwa karakter bisa diubahkan setidaknya melalui dua cara ini. Keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan. Kalau saudara doa tadi pagi, Tuhan beri saya sabar. Mungkin istrimu lebih cerewet daripada biasanya. Mungkin anakmu nangis lebih keras daripada wajarnya. Mungkin anjing atau kucing di rumah saudara, wah lari sana sini. Membuat kegaduhan. Dan ketika kita mau marah, kita ingat kita harus belajar sabar. Keadaan yang tidak menyenangkan bisa melatih karakter kita. Kita minta sabar, jalanan bisa lebih macet daripada biasanya. Itu adalah proses Tuhan. Kalau saudara orang tersinggung, gampang tersinggung, Tuhan akan menghadirkan orang-orang di sekeliling saudara yang suka menyinggung saudara. Sampai rasa tersinggungmu habis dan kau berkata, aku ampuni dia. Yang kedua adalah orang yang menyebalkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Saudara-saudara, siapa orang yang paling bagus yang dipakai Tuhan untuk membuang karakter kita yang tidak baik? Pasangan hidupmu. Siapa yang paling bagus membuat suami saudara membuang karakter yang tidak baik? Istri. Siapa yang membuat istri lebih sabar dalam hidup? Kelakuan suami. Bukan yang jauh-jauh, Tuhan mau pakai yang dekat-dekat. Dan saya percaya bahwa ketika kita berespon positif, waktu istri ngomong, kita, wah dasar, kita maki-maki, kita marah-marah, kita makin seperti setan. Tapi kalau kita berkata, Bapa ampuni dia, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kita makin seperti Yesus. Bapak-bapak, kalau istri lagi banyak ngoceh, daripada dibales, istri itu gak bisa kalah saudara kalau soal ngomong. Suami ngomong 1, istri ngomong 10, dibantah ngomong 20. Udah angkat tangannya, Bapak ampunilah dia. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Berhenti itu saudara sekalian.
Jangan pikir bahwa pasangan kita alat setan. Dasar setan. Bukan setan, alat Tuhan loh saudara. Membuat kita lebih sabar dalam segala perkara. Jadi, ini dua alat Tuhan. Keadaan yang tidak menyenangkan dan orang yang menyebalkan. Dan biasanya dua hal ini berarsiran. Saya beberapa minggu lalu pelayanan di Jawa Timur dengan seorang rekan hamba Tuhan namanya Bapak Pendeta Untung dari Jakarta. Dia cerita waktu perjalanan, Pak saya ini ya, kan ada salah satu cabang gereja di daerah kota wisata kalau nggak salah. Itu kan sudah masuk Jabar saudara. Nah berapa tahun yang lalu kami gereja-gereja itu minta ke pemerintah FASOS, fasilitas sosial atau FASUM. Dikasih sama pemerintah tanah berapa ratus meter untuk 3 gereja kalau saya nggak salah. Ya dapat sedikit-sedikit gitulah. Dan katanya mau dibangunkan juga oleh pemerintah fasilitas umum, FASUM. Wah senang mereka. Ketika lagi ngurus di demo saudara. Siapa provokatornya? Seorang yang tinggal nggak terlalu jauh dari tempat gereja itu mau dibangun. Dan dia menggerakkan massa orang-orang dari tempat ibadah kepercayaan yang lain. Juga akhirnya bikin spanduk dan sebagainya. Demo lah. Pokoknya nggak boleh ada gereja di tempat ini. Ini terlalu dekat dengan tempat ibadah kami dan sebagainya. Sampai nggak jadi loh saudara sekalian pembangunan gerejanya. Aduh mereka juga sedih. Doa sama Tuhan. Keadaan tidak menyenangkan. Alat setan ini. Mungkin mereka pikir seperti itu. Beberapa bulan kemudian, Gubernur Jabar, KDM, Kang Deddy Mulyadi datang ke sana. Dia kan sangat menekankan ekologi, saudara. Ini rumah-rumah kok ada di bantaran sungai. Nggak boleh ini bikin banjir, bikin rusak lingkungan dan sebagainya. Mundur semuanya. Jadi yang di bantaran sungai harus mundur minimal 50 meter. Menjauh dari bantaran sungai. Siapa yang kena gerus? Provokator, rumahnya kena gerus. Termasuk tempat ibadah mereka juga harus mundur, saudara-saudara. Dan teman saya bilang, aduh puji Tuhan karena tanah FASUM yang diberikan cuma 10 meter dari sungai. Kalau kita dikasih izin, dapat tanah, bangun, digusur juga tuh sama gubernur. Puji Tuhan, mereka dipakai Tuhan. Mereka yang disuruh mundur, kita mah nggak mundur karena pembangunan juga belum. Dan akhirnya kami dapat Pak tanah pengganti di pinggir jalan tol. Lebih strategis. Besarnya juga lebih besar. 1.200 meter. Dibagi 3 gereja masing-masing 400 meter. Puji Tuhan. Dan dengarnya juga mau dibangunkan oleh pemerintah. Keadaan tidak menyenangkan. Tapi Allah selalu baik. Dia selalu memberikan lebih dari yang kita pikirkan. Orang-orang yang menyebalkan juga banyak. Ada yang suka nyebelin? Banyak itu family loh saudara. Ada yang punya family yang nyebelin. Nggak ada kabar. Nggak pernah datang. Sekali datang minjem duit. Kenapa ketawa? Ngalami rupanya. Ya. Jadi kalau no news is good news. Kalau nggak ada kabar, kabar bagus. Sekali datang pinjem duit. Kita lagi susah, duit lagi mepet, pinjam duit lagi, aduh. Setelah pinjam duit, gak pernah bayar lagi saudara. Orang-orang yang menyebalkan itu suka ada di sekitar kita. Kita baik sama dia, dia jahat sama kita. Kita doain dia, dia fitnah kita. Kita kasih duit dia maki-maki kita. Aduh, sampai kita ini rasanya hilang kesabaran. Pernah ngalami hal semacam itu? Bukan alat setan, alat Tuhan. Karena tangan di atas selalu lebih baik dari tangan yang di bawah. Alat Tuhan untuk memproses hidup kita. Dan biasanya manusia sulit semacam itu punya satu kesamaan ciri. Panjang umur. Jadi kita cukup lama bersama dengan dia di atas muka bumi ini, saudara. Tapi itulah proses pembentukan yang kita harus lalui dalam hidup ini. Ada yang nyebelin, ada yang ngeselin. Jangan kesel, jangan balas. Belajar
berdoa, mengampuni, tetap melakukan hal yang baik. Panggilan kita walaupun orang jahat, kita tetap harus melakukan yang baik. Siapa yang menabur baik, dia akan menuai yang baik. Orang jahatin kita, dia akan menuai yang jahat. Tapi kalau kita terprovokasi, terpancing, balas yang jahat dengan jahat, nanti kita kan nabur jahat juga tuh sama orang itu. Kita nuai jahat. Banyak orang suka komen-komen, wah ngomong jelek-jelekin. Nggak usah ditanggap. Itu cuma noise saja saudara. Dalam hidup ini banyak sekali noise. Noise itu jangan di-replay. Percuma juga. Kita mau replay juga, waduh, nggak akan terimalah. Banyak orang bukan cari kebenaran, orang cari pembenaran saja. Maka kita hanya memberikan jawaban kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tulus untuk mendengarkan apa point of view kita. Kalau enggak, anggap noise saja. Nggak usah dipedulikan di dalam hidup ini. Ada orang suka tanya, Pak Pendeta, lebih baik orang Kristen kalau mati dikubur apa dikremasi? Makin banyak orang tanya gitu. Kenapa? Dikremasi kan lebih hemat, dikubur waduh tanahnya sahanu nempo. Nanti paling juga cuma anak, nanti kalau udah cucu juga nggak datang dan sebagainya. Biayanya juga lebih mahal. Maka biasanya sebelum saya menjawab, esensinya saya jawab begini. Sorry ya, saya mau tanya. Tujuan kamu bertanya itu membutuhkan jawaban teologis atau ekonomis? Sebab saya jawab pertanyaan dengan jawaban teologis. Yesus dikubur, Abraham dikubur, Musa dikubur dan sebagainya. Percuma kalau memang rindunya ekonomis. Saya mau yang lebih murah, lebih praktis. Ya sudah, nggak usah tanya sama pendeta juga bisa. Makanya saya tanya dulu, latar belakang Anda nanya ini apa? Teologis atau ekonomis? Ekonomis, ya udahlah mau diapain juga nggak apa-apa. Saya juga tidak bilang bahwa orang kremasi masuk neraka, saudara sekalian. Enggak bilang begitu. Tapi dalam kehidupan ini ada teologis, ada etis. Mana yang lebih baik? Kalau bisa yang lebih mendekati Alkitab, dikuburkan, bukan dikremasikan. Tapi kalau saudara tetap mau kremasi, percaya Yesus, tetap masuk surga, Tuhan tidak keberatan untuk tidak akan ada kesulitan untuk membangkitkan kita pada akhir zaman. Tapi kalau saya bisa pilih, saya dikuburkan. Karena itu saya dan istri sudah beli tanah kuburan sendiri. Dan saya udah bilang, nanti kalau saya mati jangan dikremasi, saya dikubur. Karena saya pilihan etis saya adalah dikuburkan. Nah kira-kira seperti itu. Tapi kan terpulang dari tanggung jawab kita. Nah tapi saya juga belajar melihat orang-orang yang komen-komen terhadap hidup kita lebih banyak noise. Daripada memang pertanyaan yang jujur dan tulus yang membutuhkan jawaban. Maka keadaan yang tidak menyenangkan, orang yang menyebalkan, itu merupakan alat Tuhan untuk membentuk kita. Lebih berkenan kepada Dia. Saya pernah cerita rasanya. Satu kali saya mau makan di luar, naik mobil berdua istri, lagu rohani di setel. Mau makan apa ya? Bingung nih. Aduh apa ya? Udahlah ke mall aja. Nanti kan banyak yang jualan, nanti kita bisa pilih. Oke, masuk mall, penuh. Baru ingat malam minggu, aduh, putaran 1, 2 kali, hampir 3 kali nih, penuh semua. Maka berdoalah saya, seperti yang saya dengar, jemaat biasa berdoa begitu. Tuhan, aku kan anakmu, tolong belikan tempat parkir yang terbaik. Maka saya mengucapkan doa jemaat, dan mujizat terjadi. Tiba-tiba ada orang keluar dari parkirnya. Wah, haleluya, doa jemaat dikabulkan. Maka saya lihat ada satu space kosong. Saya memajukan mobil saya untuk memundurkannya. Saudara tahu waktu saya mau maju untuk memundurkannya. Di belakang saya tiba-tiba masuk. Kurang ajar. Semua kepala mobil itu ada di luar. Cuma dia yang kepalanya di dalam, saudara sekalian. Ini kejahatan yang direncanakan. Saya itu lagi berdua mau makan. Lagu rohani di setel di mobil. Tiba-tiba darah naik dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun, cuma 1 detik, waduh jengkel saya marah. Istri saya tepuk pundak saya, sabar kamu kan pendeta. Oh iya lupa. Tapi saya nggak mau ngalah, saya bilang kurang ajar tuh orang, nggak boleh dia lakukan. Ke orang lain juga nggak boleh. Saya mau turun, saya mau tegur tuh orang, saya mau ketok kacanya.
Dan saya bilang, saya mau marahin dia lah. Sudah nggak usah. Siapa tahu jemaat begitu turunin kaca, shalom. Aduh, hati mah masih gondok, saudara. Tapi saya tahu itu ujian. Dan kadang-kadang ujian itu datangnya mendadak. Set, kita nggak pernah pikir loh, saudara. Set, naik emosi. Oh Tuhan, ampunilah saya. Karena ternyata kita masih suka seperti itu. Dan kadang-kadang waktu kita lagi emosi, kita buat keputusan yang akan kita sesali seumur hidup. Makanya tarik napas panjang. Daripada maki orang, haleluya. Ya, masih lebih mending lah. Saudara-saudara, beberapa waktu kemudian istri saya ngomong, kamu mesti ke bank. Biasanya dia yang ke bank, saya paling males ke bank sebetulnya, saudara. Tapi ini buku tabungan habis, harus diganti, mesti teken sendiri, orangnya mesti datang. Ya udahlah, terpaksa. Hari Senin lagi, aduh itu antrian panjang. Ya udah, sabar, sabar. Dalam susah sukarmu, ada 10 orang, 9, 8, 7. Sampai tinggal 1 orang di depan kasir. Saya berikutnya, jadi 1 di depan, 1 orang di kasir, 1 di depan saya. Begitu dia lewat, orang ini kan maju. Saya paling depan. Waktu orang itu selesai, ada orang dari tadi di belakang saya, bisa nyusul di tikungan. Zet, dia maju, saudara. Saya langsung kaget. Sampai kasirnya ngomong gini, bagian teller itu, Pak, Bapak yang itu dulu, dia tunjuk ke saya. Bapak kan belakangan. Dia jawab apa? Enggak, saya dulu, saya lagi sibuk. Saya langsung emosi. Saya pikir, emang gua pengangguran? Emang cuma dia? Aduh, saudara. Tapi begitu itu inget tuh kejadian mobil yang parkir itu. Akhirnya saya mulai berpikir gini, tarik nafas sebentar, pikir, ini orang saya nggak kenal, wajahnya saya nggak pernah lihat, karena dari tadi dia di belakang saya, sekarang dia di depan saya, yang saya lihat bukan wajahnya, punggungnya. Nama nggak tahu, wajah nggak pernah lihat, alamat juga nggak tahu. Mengapa hari saya yang baik harus runtuh, rusak, suasana hatiku jadi kacau, gara-gara 1 orang yang tidak bertanggung jawab, yang saya juga nggak tahu namanya. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa deh. Duluan gak apa-apa. Gak sampai 5 menit, saudara. Dan yang lain yang lihat, gitu. Emang enak dia transaksi sampai di sama orang lain. Karena dia nyerobot. Saya mah tenang-tenang aja. Gak sampai 5 menit. Selesai. Dia pergi, saya menyelesaikan urusan saya. Dan beres. Hari itu tidak ada rasa rugi di dalam hidup saya. Saya percaya, saudara sekalian. Inilah proses pengudusan yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Dan di mana proses itu terjadi? Biasanya di rumah kita sendiri. Karena itu belajarlah berkata Tuhan, kuduskan aku. Yang terakhir, yang ketiga, yang pertama tadi pertobatan, yang kedua pengudusan, yang ketiga pengutusan. Ayat 8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Tuhan memanggil Yesaya untuk melayani. Dan perhatikan ini. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu. Tapi dia akan memampukan orang yang dipanggil. Kalau saudara dipanggil bukan karena saudara bisa. Tapi kalau saudara dipanggil walaupun kau tidak bisa, Tuhan yang akan memampukannya. Dia pernah lakukan kepada Musa. Tuhan jangan saya emang gak pintar ngomong. Bukankah aku yang membuat lidah dan aku akan memampukan kamu untuk mengucapkan hal-hal yang aku perintahkan kepadamu. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, dia memampukan orang yang dipanggil. Dan akhirnya Yesaya yang pernah bilang, celaka aku binasa, aku najis. Dia menjawab, ini aku, utuslah aku. Inilah pengutusan. Nah saudara, saya mau jelaskan di sini. Ini aku, utuslah aku. Nah kata ini aku dalam bahasa Ibrani itu bisa kemungkinannya 2. Pertama ini aku, poani, I am here. Aku hadir, ini aku. Jadi kalau guru lagi
absen muridnya ya di kelas. Susi ada, Tony ada, Rudi ada. Itu Po Ani, aku hadir. I am here. Tapi jawaban daripada Yesaya di ayat itu di bahasa aslinya bukan Po Ani seperti lazimnya orang jawab. Dia jawabnya Hineni. Hineni itu bukan berkata I am here, aku ada. Tapi here I am. Ini aku Tuhan. Apapun yang kau mau perintahkan, aku siap. Dalam gereja banyak orang ketika firman disampaikan, ketika Tuhan berbicara kepada kita. Hadir Tuhan. Datang ya Tuhan. Nggak bolos ya. Nanti di absen sama pengabsen. Ada. Contreng. Po Ani. Nggak dapat apa-apa. Tapi kalau engkau datang dengan sikap hati. Hineni. Bukan I am here. Tapi here I am. Ini aku Tuhan. Lakukan. Apa saja yang kau inginkan. Aku siap mentaati kehendakmu. Di sanalah Tuhan akan memakai kita. Maukah saudara dipakai Tuhan? Dan ketika Tuhan menyuruh engkau, mungkin untuk melayani di kelompok sel, membuka rumahmu untuk tempat berdoa, atau perintah-perintah Tuhan yang lain yang kau tahu, itu Tuhan yang dorong. Biar engkau berkata, here I am, ini aku, utuslah aku. Saya ingat saudara-saudara setelah saya lulus SMA di Tasikmalaya, saya kemudian mendaftarkan diri di perguruan tinggi. Saya waktu itu ingin jadi dokter atau ingin jadi ahli bahasa Inggris untuk bisa ke luar negeri dan fasih di dalam bahasa asing. Saya kemudian daftar di perguruan tinggi, namanya dulu proyek perintis atau apalah. Nah, jadi saya tes, ujian, lalu kemudian hasilnya akan diumumkan di koran. Satu hari koran muncul dan memuat nama-nama siapa yang lulus. Jurusan saya itu yang ikut ujian ribuan orang. Yang keterima kurang dari 100, 75 kalau nggak salah. Dan waktu saya teliti nama saya ada di sana. Wah, puji Tuhan, haleluya. Saya ambil koran itu, saya masuk ruangan tidur saya, lalu saya berlutut di kasur. Di bawah kasur itu, samping kasur. Saya berkata, saya buka itu koran, Tuhan terima kasih. Nama saya ada di sana. Tuhan buka jalan. Tiba-tiba untuk pertama kali seperti Tuhan bicara di dalam hati nurani saya. Tidak di telinga, audible, tapi di hati. Tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Wah, saya tahu itu bukan dari saya dan saya tidak pernah kepikir, saya nggak mau jadi pendeta. Dan saya tidak bisa jawab yes pada waktu itu. Saya nggak jawab Hineni, here I am. Tapi saya bilang, Tuhan saya ada, keterima, kan Tuhan buka jalan. Kalau saya kemana-mana nggak diterima, ya udahlah masuk sekolah Alkitab. Tapi ini kan sudah diterima. Saya berbantah-bantah, mungkin 2 minggu kali saudara. Hati saya gelisah, yang saya nggak mau. Tapi selama itu hidup saya tidak tenang. Nah, salah satu hal yang membuat saya juga nggak mau masuk sekolah Alkitab adalah karena waktu kelas 3 SMA mulai dekat-dekat dengan Lena yang sekarang jadi istri saya, dulu masih pacaran. Nah, orang tua dan keluargakannya kan dari keluarga pedagang, bukan keluarga pendeta. Jadi dia ngomong dulu tuh waktu kita mulai dekat-dekat, kamu kan anak pendeta, kamu pengen jadi pendeta enggak? Kalau kamu mau jadi pendeta, kita nggak mau pacaran. Saya nggak mau jadi istri pendeta. Jadi udah diancam duluan, saudara-saudara. Saya bilang enggak, siapa bilang saya mau jadi pendeta. Akhirnya kita mulai jalan lebih dekat. Tapi satu kali waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan, kalau saya ngomong ya kan putus. Aduh ini gelisah saudara. 2 mingguan lah hati gelisah. Sampai satu saat saya sadar, kalau saya berantem sama Tuhan, gak mungkin Tuhan yang kalah kan. Pasti saya kalah. Daripada babak belur, akhirnya saya bilang, Hineni, here I am. Ini aku, apapun yang kau mau lakukan, silahkan. Damai sejahtera. Saya langsung tenang. Saya tahu panggilan hidup saya. Bukan karena saya pengen jadi pendeta, tapi Tuhan panggil. Saya masuk sekolah Alkitab, saya melayani, pindah ke Bandung, membuka jemaat. Tuhan berkati dengan perkembangan jemaat yang luar biasa oleh anugerahnya.
saya bisa dipilih menjadi ketua umum salah satu sinode terbesar di Indonesia. Bukan karena saya. Saya hanya bilang, here I am. Aku orang biasa, aku nggak bisa apa-apa. Tapi pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Tuhan yang mengatur jalan kehidupan seseorang. Tapi saudara tahu saya nggak berani ngomong sama pacar saya ini. Karena dia udah bilang, awas. Kalau mau jadi pendeta, putus. Jadi menjelang harinya juga untuk sekolah, saya belum berani ngomong. Tapi makin dekat, akhirnya kan harus ngomong nih. Saya akhirnya bilang, sorry ya, saya pernah janji gak mau jadi pendeta. Emang benar saya tulus. Tapi Tuhan panggil saya cerita seperti yang tadi. Jadi apapun keputusan kamu, saya akan masuk sekolah Alkitab, Seminari Bethel di Jakarta. Saya akan melayani Tuhan. Saya pikir saya akan diputusin nih saudara. Tiba-tiba dia bilang, saya juga mau masuk sekolah Alkitab. Saya kaget. Wah, menang nih. Merasa superioritas nih. Karena dia pasti ikutin saya. Dia bilang, tunggu dulu. Bukan karena ikut-ikutan kamu. Lalu dia cerita, beberapa waktu sebelumnya dia sakit luar biasa bagian perutnya. Nggak bisa tidur. Dan karena sakit itu dia bilang gini sama Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan saya. Kalau saya sembuh. Saya mau melayani Tuhan, masuk sekolah Alkitab pun mau. Langsung tidur, sembuh saudara-saudara. Besok sadar, aduh iya udah janji sama Tuhan. Ngomong sama orang tuanya. Singkat kata, oke, kalau memang itu kehendak Tuhan terserah kamu. Nah dia juga gak berani ngomong sama saya. Karena kan malu kan, awas ya kalau jadi pendeta. Dia mau masuk saudara-saudara karena panggilan Tuhan. Akhirnya waktu saya ngomong, saya juga sama. Waduh, kelegaan terjadi. Saya diingatkan Tuhan akan satu firman dalam Amsal Sulaiman. Bila Tuhan berkenan pada jalan hidup seseorang, musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Yang muda-muda, jangan paksakan kehendak hidupmu. Tuhan udah sama dia aja. Bukan anakku, udah dia aja Tuhan. Bukan, ada yang lain yang aku sudah siapkan lebih baik. Pokoknya dia Tuhan. Nanti nyesel sendiri kita. Sampai ada yang bilang, ya Tuhan udahlah aku nyerah. Kalau memang bukan buat saya gak apa-apa. Tapi tolong Tuhan ya pilihkan yang lain. Yang wajahnya seperti dia. Sifatnya seperti dia. Segala-galanya seperti dia. Dan kalau Tuhan susah cari orang yang seperti dia. Udah yang gampang aja. Dia aja Tuhan. Itu ngotot namanya saudara-saudara. Akhirnya kami menerima kehendak Tuhan, masuk sekolah Alkitab bersama-sama. Di wisuda bareng-bareng, 2 minggu kemudian kami menikah. Dulu saya pikir menikah itu enak, ternyata memang enak. Kalau Tuhan berikan pasangan yang sevisi, sehati. Ada pertobatan, ada pengudusan, ada pengutusan. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Amin saudara-saudara. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Juga terbaik dalam hidup saudara. Slide terakhir saya akan simpulkan demikian. Jadi bagaimana supaya kita mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Pertama, look up. Melihat ke atas. Melihat Tuhan dalam kemuliaan. Dan mengaku dosa. Inilah karya Allah bagi kita. Pertobatan. Dia menguduskan kita. Celaka aku najis bibir. Tapi Tuhan membawa bara api, dikenakan kepada hidup kita. Dosamu diampuni. Pertobatan. Kedua, look in. Melihat diri ke dalam dan berubah. Inilah karya Allah di dalam kita. Pengudusan. Dari celaka aku menjadi utuslah aku. Karena melihat look in ke dalam. Yang ketiga, look out. Melihat keluar, melihat dunia dengan segala kebutuhannya akan kuasa dan firman Tuhan. Dan siap untuk dipakai Tuhan. Hineni, inilah karya Allah melalui hidup kita. Kita dipakai jadi berkat bagi banyak orang. Karya Allah bagi kita, pertobatan. Karya Allah di dalam kita, pengudusan. Karya Allah melalui kita, pengutusan. Siapa di antara kita yang mau berkata, bersihkan hidupku, karena aku juga mau dipakai Tuhan. Aku mau menjadi bejana yang bersih di hadapan Tuhan. Supaya pemakaian Tuhan yang lebih mulia
terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan kemuliaan untuk Dia. Saudara yang kasih Tuhan, tadi kita telah mendengarkan penjelasan Dr. Mbak Manorsena. Artinya, melalui penjelasan beliau ini memberikan peneguhan kepada kita dan menjelaskan kepada kita bahwa iman Kristen itu punya dasar yang kuat tentang pribadi Yesus yang kita sebut sebagai Tuhan, atau juga sebagai seorang nabi, atau juga sebagai seorang utusan. Nah, Dr. Manorsena tadi menjelaskan secara rinci. Artinya tidak ada alasan bagi siapapun untuk membantahnya. Ya. Dan di sisi lain, Tuhan yang kita percaya, Yesus Kristus, taruhlah misalnya orang berpandangan dia nabi. Tapi ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, setan pergi. Ketika kita menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus, orang sakit disembuhkan. Nah, pertanyaannya, ada enggak tokoh agama manapun yang dalam namanya kita mendoakan orang sakit disembuhkan? Ada enggak tokoh agama manapun yang dalam namanya kita mendoakan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang timpang menjadi normal kembali? Satu-satunya nama Yesus. Tidak ada nabi manapun yang mampu melakukan mukjizat dengan namanya. Satu-satunya Yesus. Nah, kalau hanya dalam nama Yesus ada mukjizat, itu artinya Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Tadi sudah dijelaskan kepada kita. Kalau ada orang mengatakan nggak masuk logika, bukan nggak masuk logika, tapi logikamu yang nggak mampu mencernanya. Semua yang dituliskan Alkitab, selain spiritual dan juga secara logika dan keilmuan. Nah, demikian tayangan saya kali ini. Sampai ketemu di tayangan saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.